Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kita akan menggunakan aturan emas atau golden rule untuk mencari laju peluruhan dari dua partikel ya. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kalkulus Feynman ya. Jadi kita membahas tentang aturan bagaimana mencari laju peluruhan partikel. Nah, yang akan kita bahas di sini ya, seandainya terdapat satu partikel yang meluruh menjadi dua partikel. Jadi ini partikel pertama meluruh menjadi partikel kedua dan partikel ketiga ya. Jadi partikel pertama meluruh menjadi partikel kedua dan partikel ketiga, dan partikel kedua dan yang ketiga ini, partikel 2 dan 3 ini dia tidak identik ya, jadi artinya beda. Contohnya misalnya muon, dia meluruh menjadi neutrino elektron dan elektron. Itu kan berarti kan satu partikel meluruh menjadi dua partikel yang berbeda. Oke. Nah, sesuai dengan aturan golden rule ya, sesuai dengan golden rule, untuk formula laju peluruhan itu rumusnya adalah gamma sama dengan S. Masih ingat ya? S ini adalah faktor koreksi statistik ya, per 2H/M1. Jadi S di sini kalau semisal partikelnya meluruh menjadi dua partikel yang identik, maka S itu sama dengan 1/2 faktorial gitu ya. Jadi ini untuk yang partikel identik. Tapi kan di sini kan hasil peluruhannya itu kan dua partikel yang tidak identik sama sekali. Jadi S-nya itu cuma 1. Nanti kalau semisal Anda menemukan itu ya, menemukan misalnya peluruhan itu ya, hasil peluruhan misalnya A meluruh menjadi B plus B. Jadi partikel A meluruh menjadi dua partikel B. Berarti kan ini kan dia meluruh menjadi dua partikel yang sama atau identik, maka S-nya itu sama dengan 1/2 faktorial. Ya, 1/2 faktorial seperti ini. Oke. Ini biarkan S saja ya, biar lebih umum. Oke. Gamma sama dengan S per 2H/M1. Nah, M1 di sini, M yang ada di sini itu menunjukkan massa partikel yang meluruh. Jadi karena partikel yang meluruh itu adalah partikel 1, maka kita tulis M1. Integral M di sini adalah amplitudo probabilitas. Kemudian 2pi pangkat 4 delta 4. Ya, ini adalah fungsi delta di sini itu menunjukkan adanya kelestarian energi momentum. Jadi P yang ada di sini itu adalah P momentum 4 ya, energi momentum. Kemudian dikalikan dengan perkalian J dari 2 sampai dengan N. Jadi kalau ini ya, yang bagian sini itu adalah kontribusi dari partikel yang meluruh. Kemudian ini amplitudo probabilitas, kemudian yakni itu adalah bagian dari hukum kelestarian energi momentum ya. Kemudian yang bagian yang di belakang ini adalah kontribusi dari partikel hasil peluruhan. Jadi hasil peluruhan, ini perkalian hasil peluruhan 1/PJ pangkat 2 plus MC kuadrat C kuadrat D pangkat 3 PJ per 2Pi pangkat 3. Oke, karena di sini partikelnya itu meluruh menjadi dua partikel ya, partikel 2 dan 3, maka S per 2H/M1 integral M kuadrat, ini amplitudo probabilitas, 2Pi pangkat 4 delta pangkat 4, maka di sini adalah P1 minus P2 minus P3. Ya. Jadi ini karena ada, ini kan kalau semisal kita tinjau ya, kita tinjau hukum kelestarian energi momentum, berarti kan P1 ya. Jadi kan energi momentum sebelum terjadi peluruhan itu sama dengan energi momentum setelah terjadi peluruhan. Maka P1 itu sama dengan P2 plus P3. Nah, hukum kelestarian ini kalau semisal kita mau tuliskan dalam bentuk fungsi delta, maka bentuknya seperti ini. Jadi P1 delta pangkat 4, P1 minus P2 minus P3. Nanti kalau semisal Anda menemukan bahwa hasil peluruhannya itu berupa 3 partikel gitu ya, misalnya partikel 1 meluruh menjadi partikel 2, 3 dan 4 gitu ya. Maka di sini momentumnya itu ya, berarti kan P1 sama dengan P2 plus P3 plus P4. Maka kalau kita mau tuliskan dalam fungsi delta itu menjadi P1 minus P2 minus P3 minus P4.
Jelas ya. Kemudian ini kenapa P1 minus P2 minus P3 ini menunjukkan kelestarian energi momentum. Selanjutnya kontribusi dari partikel yang hasil peluruhan, karena di sini partikel yang meluru itu ada 2, partikel 2 dan 3, maka di sini dikalikan 2 ya. Jadi 1/2 P2 M2 kuadrat C kuadrat D pangkat 3 P2 dikalikan dengan yang P3. Kalau semisal nanti partikelnya itu meluru menjadi partikel 2, 3 dan 4, berarti di sini tinggal dikalikan lagi ya. Dikalikan dengan 1/2 P4 dan seterusnya. Jadi ini kalau semisal partikelnya meluru menjadi 2 partikel ya berarti 2, 3 itu ya. Tapi kalau semisal meluru menjadi 3 partikel berarti tinggal tambahin saja. Oke. Kemudian ini kita di sini ya, ini kan kita bisa coret-coret. Oke, kita lihat. Di sini ada 2pi pangkat 4. 2pi pangkat 4. Di bawah ada 2pi pangkat 3, 2pi pangkat 3. Berarti kan ini bisa coret-coret ya, 2pi pangkat 4, 2pi pangkat 3. Kemudian di sini 2pi pangkat 3-nya berarti kurang 1 ya, berarti 2pi pangkat 2. 2pi pangkat 2. Kemudian di sini ada 2. Ada 2. 2 kali 2 itu kan 4 ya. 4 kemudian di sini ada 2 lagi berarti 8. Berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi S/8 2pi pangkat 2 H bar M1 integral M kuadrat dikalikan dengan delta pangkat 4 P1 minus P2 minus P3 per akar P2 akar P3 D pangkat 3 P2 D pangkat 3 P3. Selanjutnya delta pangkat 4 ini kan menunjukkan energi momentum. Masih ingat ya? Ya. Jadi kan momentum 4 itu ya. Momentum 4 itu kan E per C ya. P0-nya itu adalah E per C. Kemudian P1 2 3 itunya adalah momentum biasa. Jadi delta pangkat 4 itu kita kita break ya. Kita jadikan pangkat 0 dan pangkat 1 2 3. Jadi ini kita pecah ya. Kita pecah menjadi delta P10 minus P20 minus P30 delta pangkat 3 P1 minus P2 minus P3. Ya. Jadi yang ini adalah vektor ya. Kemudian yang ini adalah terkait dengan energi. Oke. Nah, kemudian saya hapus terlebih dahulu biar tidak mengganggu. Jadi P10 ya, P10 itu menunjukkan ya terkait dengan energi partikel 1. Jadi P10 itu terkait dengan energi partikel pertama. Nah, partikel yang pertama itu kan dalam keadaan diam ya. Jadi karena dia dalam keadaan diam berarti P10-nya itu kan E1 per C ya, yang sama dengan M1C. Kemudian kan energi diam itu kan E sama dengan MC kuadrat ya toh ya. Energi diam itu kan M1C E1 itu sama dengan M1C kuadrat. Maksudnya Einstein itu loh. E sama dengan MC kuadrat. Tapi kan P10 itu kan E per C, maka kita punya M1C. Dan karena partikel pertama itu dalam keadaan diam, maka dia tidak punya momentum kan, dia kan nggak gerak, berarti kan P1-nya sama dengan 0. Jadi kalau yang di bold ini kan menunjukkan vektor ya, kalau misalnya nggak di bold ini berarti ini menunjukkan vektor 4 ya. Jadi jelas ya, energinya P10-nya itu M1C, kemudian momentumnya ya, momentum vektor momentumnya adalah 0 karena dia diam. Kemudian P20 itu terkait dengan energi partikel yang kedua. Nah, 2 sama 3 ini kan mereka bergerak. Maka P2-nya itu sama dengan, kita pakai relasi energi relasi momentum. Masih ingat ya, relasi energi momentum ini di bab relativitas. Jadi P kuadrat C kuadrat ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4. C pangkat 4. Nah, karena di sini E per C ini nggak usah dikasih kuadrat berarti ya. Ya karena E per C ini kan berarti kan C-nya kan bisa dikeluarkan ya, C-nya bisa dikeluarkan,
kemudian pindah ruas ke sini, berarti E per C-nya jadinya P kuadrat plus M kuadrat C kuadrat. Kemudian P30 itu terkait dengan energi partikel 3, ini berarti sama ya, E3 per C-nya itu sama dengan P3 kuadrat plus M kuadrat C pangkat 2 ya, C kuadrat. Maka di sini ya, di sini ini kan P1, ini kembali lagi ke sini ya, P1 ini kan sama dengan 0. Nah, sehingga ini P10 itu kita ganti dengan M1C, P20 kita ganti ya, P30 itu juga kita ganti. Kemudian P10, P1 itu kan 0 ya, sehingga di sini delta 3-nya itu tinggal minus P2 minus P3. Nah, kalau sama-sama minus semua seperti ini juga sama, bisa kita tuliskan delta 3 P2 ya, P2 plus P3 itu juga bisa ya. P2 plus P3. Kemudian P2, jadi ini cara mengintegralkannya ya. Sekarang kita mau mengintegralkan, kan tadi kan ada integral terhadap variabel P2 dan P3, karena kan di sini ada D pangkat 3 P2, D pangkat 3 P2, berarti ada variabel P2 sama P3. Nah, caranya ini sebenarnya bisa kita balik ya. Kalau yang kita kerjakan di sini adalah kita integralkan terhadap P2 terlebih dahulu. Jadi caranya begini. Integral delta 3 P2 plus P3 D pangkat 3 P2 ya, kita integralkan. Jadi sampai di sini kita integralkan terhadap variabel P2 terlebih dahulu. Nah, integral D pangkat 3 P2 plus P3 D pangkat 3 P2 itu sama dengan 1. Dengan P2-nya itu kita ganti dengan minus P3. Ya. Jadi hasil integral ini itu sama dengan 1. Dengan P2 yang ada di sini itu kita ganti dengan minus P3. Kenapa P2 diganti dengan minus P3? Ya, karena kalau tadi kan sudah kita bahas ya. Jadi kalau semisal ada P2 plus P3 ini kan berarti kan artinya P2 itu sama dengan minus P3. Minus P3. Jadi ini seakan-akan begini. Ini di sini kan ada dua variabel, ada P2 sama P3. Kita mau sederhanakan. Jadi formula ini mau kita tuliskan dalam satu variabel saja. Kalau nggak dalam P2 ya dalam P3, biar memudahkan kita untuk menganalisa, untuk mengevaluasi sampai bawah gitu. Nah, yang akan kita lakukan itu mengganti dengan P2. Jadi variabel P2 itu kita ganti dengan variabel P3. Jadi dengan mengintegralkan delta pangkat 3 P2 plus P3 di pangkat 3 P2 ini bernilai 1 dengan berarti variabel yang ada di P2 di sini itu semuanya diganti dengan minus P3. Nah, ini juga bisa berlaku kebalikannya ya. Jadi kalau semisal Anda mau nyoba ya, nanti bisa dicoba sendiri. Misalkan Anda integralkan D pangkat 3 P2 plus P3 D 3 P3. Jadi Anda integralkan terhadap P3 terlebih dahulu. Ini akan bernilai 1 apabila P3-nya itu kita ganti dengan minus P2. Jadi semua variabel P3 itu kita ganti dengan minus P2. Itu juga bisa. Kita lanjut ya. Berarti integral ini bernilai 1 dengan P2-nya itu semuanya kita ganti dengan P3. Nah, ini P2 ya. P2 kita sudah ganti dengan P3. P2 kita sudah ganti dengan P3. Jadi kan P2 itu sama dengan minus P3. Jadi karena di sini itu kuadrat, jadi minusnya kan nggak muncul ya. Gitu. Jadi integralnya lebih sederhana. Integralnya terhadap variabel P3 saja. Oke. Nah, setelah sampai sini, ini kan ruang momentum ya, di pangkat 3 P3 ini kan ruang momentum. Sampai di sini kita lakukan transformasi koordinat. Yang awalnya dari ruang momentum, ya kita familiarnya dengan Cartesius ya, ke koordinat bola. Ini sebenarnya ini ruang momentum ya. Jadi di sini P3 itu mau kita bawa ke koordinat bola itu kan R theta phi. Ya, koordinat bola itu kan R theta phi ya. Jadi kalau semisal ini adalah R, ini kan misalnya X, Y, Z ya. R theta phi. Ya. Theta itu kan yang ini theta. Ya. Kemudian phi itu kan yang ini.
V kan yang ini ya. Ya masih ingat ya koordinat bola ya. Oke. Jadi nanti variabel P yang ada di sini kita ganti dengan R. Jadi R di sini itu menunjukkan besarnya P3. Ya. Jadi kalau ini adalah P3, R di sini itu adalah P3. Besarnya P3. Ya. Kemudian dia pangkat 3 P3 itu kita ganti dengan elemen volume dari bola, koordinat bola itu R kuadrat sin theta dr d theta dv. Saya rasa Anda sudah hafal ya atau sudah familiar dengan formula ini, sudah kita sering pelajari ya entah di matfis atau di mekanika. Dan M yang ada di sini itu dia fungsi dari R. Ya, ini kita ganti ya. Jadi P3-nya kita ganti dengan R semua, R, kemudian D3P3 kita ganti dengan R kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, sekarang variabel integralnya itu integralnya berarti sekarang terhadap variabel R, theta, dan V. Untuk yang variabel R itu kita tidak bisa langsung integralkan karena kan di sini mengandung banyak sekali R, bahkan M-nya di sini juga fungsi R. Berarti yang bisa kita integralkan secara langsung adalah yang variabel theta dan V. Nah, di sini ada sin theta d theta. Sin theta d theta. Nah, theta itu kan bergeraknya itu kan dari 0 sampai dengan V, ya. Jadi theta itu dia bergeraknya itu dari 0 sampai dengan V. Kemudian V sendiri dia geraknya itu dari 0 sampai dengan 2V, melingkar ya. Melingkar. Nah, ini berarti kalau kita integralkan sin theta, kalau kita integralkan itu minus cos theta. dv kalau kita integralkan hasilnya V. Ini kita evaluasi dari 0 sampai dengan V, 0 sampai dengan 2V. Jadi kalau minus cos theta itu kalau kita masukkan berarti min cos V dikurangi dengan min cos 0. Cos V itu kan min 1. Di depannya ada min, berarti min 1, berarti plus 1. Cos 0 ya. Cos 0 itu kan 1. Di depannya ada minus, berarti min 1. Di depan lagi ada minus, berarti 1. Berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Sehingga kalau kita masukkan ya, V sendiri kalau kita masukkan batasnya 0 sampai 2V, berarti kita punya 2V. 2V dikalikan 2 berarti 4V. Ya, berarti 4V. 4V kita taruh di depan sini. Ya, 4V kita taruh di depan sini. Jadi gamma sama dengan S, 4V per 8 2V kuadrat H bar M1. Berarti kita masih punya tanggungan untuk mengintegralkan terhadap R ya, terhadap variabel R. Selanjutnya terhadap variabel R tadi. Ini ya. Berarti ini untuk memudahkan di sini kan delta. Jadi kan di sini kita masih punya delta R kuadrat dr. Nah, kita misalkan untuk memudahkan ya, kita misalkan yang ada di sini ini kan kita punya akar R kuadrat plus M2 kuadrat C kuadrat minus akar R kuadrat plus M3 kuadrat C kuadrat. Ini kita misalkan U. Ya, kita misalkan U. Kemudian turunan dari U, kalau misalnya U-nya kita turunkan ya, kita turunkan terhadap R. Jadi U ini kita turunkan terhadap R, du per dr. Jadi kita punya setengah R kuadrat plus M2 kuadrat C kuadrat. Ini setengahnya berarti minus setengah 2R dikurangi dengan setengah R kuadrat plus M3 kuadrat C kuadrat pangkat min setengah 2R. Selanjutnya ini kita rapikan ya. Jadi ini R per akar R kuadrat plus M kuadrat C kuadrat dikurangi dengan R per akar R kuadrat plus M kuadrat M3 kuadrat C kuadrat. Nah, di sini du per dr, R, yang R-nya ini kita keluarkan ya. R-nya kita keluarkan, kemudian ini penyebutnya kita samakan. Berarti kan ini
kita samakan ya. Jadi kita punya di sini R kuadrat plus M3 kuadrat C kuadrat dikurangi dengan akar R kuadrat plus M2 kuadrat C kuadrat. Ini tidak lain yang ada di dalam kurung itu adalah U. Ini kan U ya. Jadi DU per DR itu sama dengan RU per akar R kuadrat plus M2 kuadrat C kuadrat. Akar R kuadrat plus M3 kuadrat C kuadrat. Kemudian ini tinggal pindah ruas saja ya. Karena di sini kan kita punya bentuk itu, bentuknya ya. Bentuknya adalah DR per akar ini. Per akar R kuadrat M kuadrat ini ya. R kuadrat plus M3 kuadrat. Jadi kita punya bentuk DR per akar ya, akar 2 ini. Sehingga ini kita tinggal pindah ruas saja ya. Jadi DR-nya pindah naik ke atas ya. Jadi naik ke atas ini, R-nya turun ke bawah. Jadi kita punya DU per RU itu sama dengan DR per akar. Nah, ini kita substitusikan ke sini. Kita masukkan ya. Ini kita masukkan ke sini. Sehingga bentuknya jadinya ini ya. Jadi ini DR per akar ini adalah DU per RU. Oke ya. Jadi di sini kita punya gamma S per 8pi ya. 8pi H bar M1 integral M kuadrat delta ini M1C, ininya kan U, jadi M1C minus U ya, R kuadrat DU per RU. Ini R-nya ada R kuadrat, di bawah ada R pangkat 1. Jadi kita bisa coret-coret R DU per U. Nah, jadi kita punya fungsi delta Dirac-nya adalah delta M1C minus U R per U DU. Nah, ini kalau kita pakai, kalau kita mau integralkan ya, integral fungsi delta Dirac-nya. Jadi integral ini integral delta M1C minus U DU itu akan bernilai 1 dengan mengganti U-nya itu menjadi M1C. Ya, ini kan berarti kan delta M1C minus U itu kan berarti akan bernilai 1 apabila U-nya itu kita ganti dengan M1C. Ya, kita ganti dengan M1C. Sehingga U-nya kita ganti dengan M1C, yang ada U-nya itu kan cuma ini. Sehingga kita punya gamma itu sama dengan S per 8pi H bar M1 M kuadrat R per M1C. Oke, sampai sini ya. Jadi gamma di sini itu masih dalam variabel R. Padahal awal yang kita punya, jadi awal yang kita punya itu kan dalam momentum ya, momentum P ya. Sehingga kita mau bawa bentuk R itu kembali lagi ke bentuk P ya. Jadi tadi itu kan U-nya kita ganti dengan M1C ya. Jadi ini ya, M1 sama dengan M1C sama dengan tadi akar minus akar, tadi bentuk R-nya itu ya. Kemudian ini kita kuadratkan, kedua ruas kita kuadratkan, M1 kuadrat C kuadrat, ini kita kuadratkan ya, akarnya ini kita kuadratkan, jadi hasilnya di sini kita punya R kuadrat plus M2 kuadrat C kuadrat ditambah dengan ini kuadrat, R kuadrat plus M3 kuadrat C kuadrat dikurangi dengan 2, ini kalikan ini ya. Kemudian ini kalau semisal kita jabarkan, ya berarti R kuadrat ditambah R kuadrat kita punya 2R kuadrat ya, M2 kuadrat C kuadrat ditambah M3 kuadrat C kuadrat dikurangi dengan 2 akar sekian. Kemudian kita mau menghilangkan akarnya ya, akarnya ini bisa kita hilangkan dengan cara ini kita pindah ruas ya, kita pindah ruas ke sebelah kini. Kemudian yang ini kita punya ini M1 minus M1 C kuadrat ya, C kuadrat M1 kuadrat C kuadrat. Kemudian ini kita kuadratkan. Jadi ini kita kuadratkan, yang sebelah kanan juga kita kuadratkan. Jadi kedua ruas kita kuadratkan semua. Sehingga kalau kita kuadratkan dari sini ya, ini kuadrat itu berarti kita punya 4 dikalikan dengan ini kan akarnya jadinya hilang ya. R kuadrat plus M2 kuadrat C kuadrat dikalikan dengan R kuadrat plus M3 kuadrat C kuadrat. Kemudian yang sebelah sini ya, jadi di sini kita punya
ini R 2R kuadrat itu kita punya 4R pangkat 4. Kemudian M2 kuadrat C kuadrat kita punya M2 kuadrat C pangkat 4. M3 kuadrat C kuadrat kita punya M3 pangkat 4 C pangkat 4. Minus M1 kuadrat C kuadrat, kalau dikuadratkan kita punya M1 kuadrat C pangkat 4. Kemudian ditambah dengan 2 kali ya, 2 kali 2 kalikan ini. Jadinya kita punya 2 kali 2R kuadrat kalikan M2 kuadrat C kuadrat. Nah, berarti kita punya ini ya. Oh ini sorry, ini harusnya ada C kuadratnya. Ditambah dengan 2 kali 2R kuadrat dikalikan dengan M3 kuadrat C pangkat 3. Jadi kita punya ini. Kemudian ditambah dengan 2 kali 2R kuadrat dikalikan dengan minus M1 kuadrat C kuadrat. Berarti kita punya minus 4R kuadrat M1 kuadrat. Ya. Kemudian ini ya, 2 kali M2 kuadrat C kuadrat dikalikan dengan M3 kuadrat C kuadrat. Ya, ini ya. Kemudian ditambah dengan 2 kali M2 kuadrat C kuadrat dikalikan dengan M1 kuadrat C kuadrat. Ya. Minus ya. Jadi ini minus, sorry. Ini minus. Kemudian 2 kali M3 kuadrat C kuadrat dikalikan dengan minus M1 kuadrat C kuadrat. Jadi kita punya minus 2 M3 kuadrat C kuadrat M1 kuadrat C kuadrat. Ini sebenarnya C kuadrat bisa kita kita sederhanakan menjadi C pangkat 4 ya. Sehingga di sini ini kalau misal kita kali-kalikan juga ya. Jadi ini R kuadrat dikalikan R kuadrat, berarti kita punya 4R pangkat 4. Kemudian R kuadrat 4R kuadrat dikalikan dengan M3 kuadrat C pangkat 2, kemudian 4 M2 kuadrat C kuadrat kalikan R2 ya, 4 kalikan M2 kuadrat C kuadrat kalikan dengan M3 C kuadrat. Jadi ini C-nya ini bisa kita tuliskan C pangkat 4. Nah, sekarang kita cari, saya ganti dulu. Kita cari yang sama ya. Di sini ada 4R pangkat 4, 4R pangkat 4, kita bisa coret-coret ya. Kemudian di sini kita punya 4R ini ya, 4R M3 kuadrat, ini kita punya 4R M3 kuadrat, ini bisa kita coret-coret juga. 4M2 ya, 4M2 kuadrat, ini bisa kita coret-coret. 4M2 M3, di sini 2 ya, di situ 4, di sini 2, berarti di sini sisa 2 ya, sisa 2 M2 kuadrat M3 kuadrat C pangkat 4. Jadi yang ada di sini ya, ini yang ada di sini itu sisa 2. Sisa 2 pindah ruas ke kanan, jadinya minus. Ini ya, yang ini itu ini minus. Sorry. Ini ya harusnya ya. Ini. Maaf ya, ini harusnya minus. Sebentar. Ini ganti warna dulu. Ini seharusnya minus. Ya, sorry. Ini harusnya minus. Kalau ini kan ini ya, minus 2 M2 M1, minus 2 M3 M1. Oke. Kemudian ini yang ada R-nya itu kita pindah ruas. Ini kan semuanya kan udah coret-coret. Ini sebenarnya kan di sini kan sisa 2 ya. 2M2 M3 C pangkat 4. Ini pindah ruas ke kanan jadinya minus 2. Kemudian yang ini ya. Ini kan minus 4R kuadrat M1 kuadrat C kuadrat, ini pindah ruas ke kiri jadinya 4R. Karena kan kita mau mencari nilai R ya. Jadi di sini ini harusnya minus ya tetepan ya. Jadi di sini kita punya R kuadrat itu sama dengan, berarti ini dibagi dengan 4 M1 kuadrat C kuadrat. Ini minus. Ini minus. Jadi R-nya ya, R-nya kan berarti tinggal akar sekian ya. Nah, ini R-nya akar sekian. Kalau semisal kita lihat R yang ada di sini itu kan semuanya isinya konstanta ya. Isinya kan semuanya konstanta. Jadi R yang ada di sini itu sebenarnya itu merepresentasikan R0-nya. R sendiri itu kan dia kan untuk yang terkait
dengan momentumnya itu kan R yang sama dengan P3. Besarnya P3 ya. Kan begini ya, besarnya P3. Ini toh. Ya. Besarnya momentum 3 ya, P3. Nah, ini terkait dengan R0, kemudian R yang ada di sini itu tadi kan rumusnya kan S per 8Pi H per M1 kuadrat C M R kuadrat P R ya di sini ya. Nah, R-nya itu kita ganti dengan P3. Hanya saja ini kalau misalnya berlaku untuk umum, kita tuliskan P saja. Sehingga nanti kalau semisal Anda menemukan kasus ya diminta untuk mencari laju peluruhan partikel, kita bisa langsung menggunakan rumus ini ya. Jadi ini kita sudah menurunkan dari golden rule yang sudah kita pelajari kemarin. Kita sudah mendapatkan rumus yang lebih sederhana lagi, yaitu bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalnya peluruhannya 2 partikel ya, peluruhannya menjadi 2 partikel, jadi kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Nah, berarti kan kita sedikit-sedikit sudah mulai mendapatkan rumus yang lebih sederhana, dan tinggal bagaimana caranya mencari amplitudo. Nah, jadi nanti tugas kita selanjutnya adalah bagaimana caranya mencari amplitudo M gitu.